Bibiuni, Iya? sepertinya saya mendengar suara orang berkelahi. Arahnya dari sana, Bi. Dari sebelah sana. Iya. Aku juga dapat mendengarnya dengan baik, Panji. Mungkin mereka pemakaman Danu dan pendekar aneh itu, Bi. Ayo, kita lihat, Bi. Ayo, cepat. Tunggu, Panji, tunggu. Sebaiknya kita tidak perlu membawa kuda. Lalu, kita tinggalkan di mana kuda-kuda ini? Turunlah. Lebih baik kita tinggalkan kuda-kuda ini di sini saja. Kalau kita datang ke tempat itu dengan berkuda, hal itu bisa membuat pendekar aneh menjadi curiga. Ayo, Panji, turunlah. Baik, Bi. Panji Ketawang melompat dari punggung kudanya. Sakawuni menunggu sesaat lamanya. Setelah merasa aman, mereka baru bergegas melangkah menembus kabut yang masih terus bergulung-gulung datang. Tubuh mereka segera lenyap di balik kabut, di balik pohon-pohon besar. Adika Mandanu, bukankah sekarang kau percaya bahwa aku hanya menguasai sedikit saja ilmu kanuragan? Ternyata kau tetap lebih unggul dariku. Aku tahu, Kakang Dipangga. Kau belum lagi mengerahkan seluruh kemampuanmu. Kau hanya main-main saja, bukan? Kau tidak perlu merendah di hadapanku, Adika Mandanu. Seorang anak kecil pun tahu bahwa kau pasti lebih unggul dari siapapun juga. Namamu sudah termasyhur sebagai seorang pendekar yang tangguh, pendekar pilih tanding, pendekar tiada bandingannya di zaman ini. Dan baru saja tadi, aku sudah membuktikannya. Kau memiliki ilmu kanuragan yang langka. Gerakanmu sangat cepat, dan pertahananmu sangat rapat bagaikan benteng alun-alun Majapahit. Tidak percuma pemerintah Majapahit menggajimu sebagai seorang panglima perang. Sudahlah, Kakang Dipangga. Aku tidak senang mendengar olok-olok seperti ini. Adika Mandanu. Iya, Kakang. Setelah sekian lama berpisah, setelah sekian tahun kita hidup dalam dunia kita masing-masing, kau hidup sebagai seorang prajurit Majapahit, sementara aku hidup sebagai seorang pengembara, seorang gembel jalanan yang tidak ketahuan juntrungannya. Selama ini kita hidup menuruti jalan kita masing-masing, dan sekarang ternyata Sang Hyang Widi mempertemukan kita kembali. Sungguh-sungguh peristiwa yang sangat menggembirakan. Arya Dwi Pangga dan Arya Kamandanu kembali bertemu dan bercakap-cakap di halaman rumah almarhum Empu Hanggareksa. Aku pun merasa gembira, Kakang. Aku sama sekali tidak menduga pertemuan seperti ini akan terjadi di antara kita berdua. Selama ini aku menganggapmu telah tiada lagi. Nah, Adika Mandanu, kalau misalnya kau dapat mendengar detak jantungku, kalau misalnya kau dapat mendengar debur darahku, sungguh-sungguh aku merindukanmu. Aku ingin mendekapmu, seperti ketika kita masih kanak-kanak dulu. Aku ingin memelukmu sebagai seorang adik kandungku. Marilah, Adika Mandanu. Marilah kita lupakan segala peristiwa lama. Dan marilah kita saling berdekapan sebagaimana seorang saudara kandung. Ayolah, Adika Mandanu. Marilah. Aku ingin memelukmu sekali ini saja. Berilah aku kesempatan untuk mendekap adik kandungmu sendiri. Dwi Pangga merentangkan kedua belah tangannya. Mulutnya menyungging suatu senyuman yang sangat manis dan ramah. Sementara itu Arya Kamandanu nampak ragu-ragu. Hatinya menjadi berdebar-debar. Tapi debar di hatinya itu kemudian lenyap sirna begitu melihat senyuman Arya Dwi Pangga yang ramah sambil merentangkan kedua belah lengannya. Arya Kamandanu maju setindak. Dia sama sekali tidak menyadari bahaya maut yang mengancam nyawanya. Karena pada saat itu, sesungguhnya Arya Dwi Pangga dengan licik telah menyiapkan ajian Kidung Pamungkas. Arya Kamandanu terus melangkah mendekati kakak kandungnya. Jarak mereka tinggal beberapa tindak lagi.
Pada saat Arya Kamandanu hendak menubruk Arya Dwi Pangga, mendadak Sakawuni muncul dari balik bayangan pohon-pohon liar. Tunggu, Kakang. Tunggu dulu. Sakawuni buru-buru meraih lengan suaminya dan menariknya mundur beberapa langkah. Arya Kamandanu terkejut melihat kehadiran istrinya yang tiba-tiba. Sementara Panji Ketawang masih belum tahu apa yang terjadi. Bocah remaja itu merapat ke tubuh bibinya. Wuni, terima kasih. Ayo Wuni, ucapkan terima kasih pada Kakang Dwi Pangga. Ayolah, mengapa kau diam saja? Aku masih belum bisa percaya bahwa dia adalah saudara tuamu, Kakang. Mengapa begitu? Percayalah, Kakang Dwi Pangga sudah membuktikan bahwa dia adalah saudara tuaku. Sakawuni, kau tidak perlu ragu-ragu. Aku memang Arya Dwi Pangga. Bukankah dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, Kakang? Mengapa dia tiba-tiba muncul di sini? Aku masih belum bisa percaya. Ya, kau boleh saja tidak percaya, anak manis. Tapi beginilah kenyataannya. Hidup manusia memang tak bisa diramalkan. Sesuatu yang terjadi di muka bumi ini serba tidak pasti. Kamandanu memang menyangka bahwa aku sudah mati. Tapi nyatanya, aku masih segar bugar. Lihatlah, aku masih segar bugar seperti seorang perjaka remaja. Maafkan istriku, Kakang. Nampaknya dia belum bisa menerima kabar gembira ini. Tapi aku akan terus memberinya pengertian. Suatu saat nanti dia pasti akan mau mengakuimu sebagai Arya Dwi Pangga, saudara kandungku sendiri. Tidak apa, Kamandanu. Dia sayang padamu. Aku tahu perempuan itu sangat mencintaimu. Nah, adik Kamandanu, ayolah, marilah kita saling berdekapan barang sekejap. Marilah kita lupakan masa lalu kita yang hitam, yang penuh kepedihan, dengan saling berdekapan. Jangan, Kakang. Jangan lakukan itu. Aku belum percaya maksudmu sebaiknya. Sudahlah, Wudi. Kau tidak perlu khawatir. Kami adalah saudara kandung. Kami memang sejak lama tidak bertemu. Apa salahnya kami saling berpelukan barang sejenak? Sudahlah. Hilangkan segala prasangkamu yang buruk. Kakang Dwi Pangga tidak akan mempunyai maksud apa-apa. Sekali lagi maafkanlah istriku, Kakang. Tidak apa, Kamandanu. Rupanya dia mengkhawatirkan keselamatanmu. Dan itu tandanya dia sangat mencintaimu. Semua perempuan begitu. Maksud saya, semua perempuan yang mempunyai watak-watak yang baik, dia pasti sangat mengkhawatirkan keselamatan suaminya. Kau seharusnya bangga mempunyai istri seperti Sakawuni. Sekali lagi, terima kasih, Kakang Dwi Pangga. Kembali Arya Kamandanu melangkah perlahan-lahan. Sakawuni menjadi gelisah. Dia menangkap isyarat-isyarat bahaya yang mengancam keselamatan suaminya. Tapi nampaknya Arya Kamandanu sama sekali tidak menyadari bahaya tersebut. Dia terus melangkah mendekati Arya Dwi Pangga. Sementara itu Arya Dwi Pangga diam-diam menyiapkan ilmu pukulan Kidung Pamungkas. Diam-diam dia sudah membaca mantra-mantra Kidung Pamungkas. Arya Kamandanu melangkah semakin dekat. Dan ketika jarak mereka tinggal 2 tindak lagi, tangan Arya Kamandanu terentang. Pada saat itulah Arya Dwi Pangga mengerahkan seluruh tenaganya untuk melontarkan pukulan Kidung Pamungkas. Kakang Kamandanu! Paman Kamandanu! Arya Kamandanu hanya sempat terkejut sebentar. Selanjutnya dia merasakan dadanya seperti ditimpa bongkahan batu padas yang sedang terbakar. Tubuhnya terpelanting ke belakang dan jatuh tersungkur ke atas semak belukar. Sakawuni segera berlari menghampiri suaminya. Demikian pula Panji Ketawang.
Sementara itu Arya Dwi Pangga masih tegak berdiri menantang. Lagi-lagi mulutnya menyungging sebuah senyuman tipis. Senyuman yang sangat jahat dan keji. Kakak Kamandanu. Kakak. Paman Kamandanu. Jahat sekali orang itu. Mengapa dia tiba-tiba memukulmu, Paman? Kakak Kamandanu. Dadaku sesak sekali. Aku hampir tak bisa bernapas. Kakak, kau pasti terluka dalam. Apakah kau bisa mengatasinya, Kakak? Aku akan berusaha, Wuni. Aku akan berusaha mengatasi luka dalam ini. Aku sama sekali tidak menduganya. Rupanya Kakang Dwi Pangga masih menaruh dendam kepadaku. Kurang ajar kau, Arya Dwi Pangga. Mengapa kau melakukannya? Mengapa kau menempuh cara begitu keji? Kalau kau ingin bertanding, mengapa kau tidak melakukannya secara satria? Kau benar-benar seorang manusia berhati busuk. Sabar, Sakawuni. Tenanglah. Aku tidak terima. Kau telah membokong suamiku. Kau telah melicikinya. Kau ingin membunuhnya, bukan? Kau masih menaruh dendam kepada suamiku, bukan? Dasar manusia iblis. Kau tidak akan pernah menang melawan Kakang Kamandanu selama kau bertarung dengan jantan. Kau bukan lawan tandingnya, Arya Dwi Pangga. Tutup mulutmu, Sakawuni. Atau kau ingin merasakan pukulanku ini? Kau sudah berlaku curang. Dan aku paling benci melihat seorang pendekar berlaku curang. Sekarang hadapilah aku. Hadapilah Sakawuni. Hiya! Dengan geram Sakawuni langsung menyerbu. Ia segera mengirimkan pukulan dan tendangan-tendangan. Arya Dwi Pangga berkelit ringan sambil menangkis pukulan-pukulan Sakawuni. Mereka pun segera terlibat dalam pertarungan sengit. Sementara Panji Ketawang menunggu pamannya yang sedang terluka parah. Arya Kamandanu berusaha untuk duduk. Panji Ketawang mengangkat leher pamannya dan membantunya agar bisa duduk bersila. Sakawuni terus maju menggebrak lawannya. Karena sudah beberapa kali gagal, Sakawuni menjadi sangat berang. Mendadak dia melompat mundur, kemudian menutup kedua belah telinganya. Perlahan-lahan dia mendengar suara-suara dari kejauhan. Suara angin menderu-deru. Itulah pertanda pendekar wanita itu akan mengeluarkan jurus angin lengan seribu. Ayo pendekar busuk. Ayo Dwi Pangga. Kalau kau memang benar-benar pendekar berhati jantan, kau pasti tidak akan lari sebagaimana seorang pengecut. Ayo, hadapilah aku. Sekarang terimalah pukulan-pukulanku. Kembali mereka bertarung. Kali ini Sakawuni bertarung dengan menggunakan jurus-jurus mautnya, angin lengan seribu. Arya Dwi Pangga sejenak merasa kagum melihat kemampuan lawannya. Beberapa kali dia terpaksa bergulingan di atas tanah untuk menghindari sambaran-sambaran pukulan angin lengan seribu. Dan Sakawuni tidak memberi kesempatan lawannya untuk menghindar. Dia terus menyergap dengan garang.